Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammadin bin Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus kepada para alim ulama, para guru-guru yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat serta panjang umur. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun ini yang mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, ridho dan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan mengikutnya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbagai macam unsur fisik dan aspek spiritualnya. Unsur fisik sudah kita ketahui, kita saksikan, kita melihat bahwa manusia berbagai macam bentuk tubuh dan warna kulit. Tetapi aspek spiritual tidak bisa kita lihat, namun keberadaannya bisa kita rasakan. Hadirin rahimakumullah, apa aspek spiritual? Yang pertama adalah akal. Akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tidak kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Termasuk malaikat pun juga tidak, hanya kepada manusia. Akal inilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bahkan dengan akal ini Allah angkat manusia menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mengatakan Allah dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika aku hendak jadikan khalifah di muka bumi ini, maka pada saat itu malaikat menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau jadikan khalifah di muka bumi ini dari manusia, bukan dari kami, bukan dari jin yang terlebih dahulu engkau ciptakan? Kenapa dari manusia yang hendak akan membuat kerusakan, bahkan keserakan di muka bumi ini? Hadirin rahimakumullah, tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tujuan dan maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah ruh. Ruh ini suci. Ruh ini diberikan, ditiupkan oleh Allah kepada makhluk hidup termasuk manusia. Ketika ruhnya ditiupkan oleh badan manusia, maka manusia itu hidup dan semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh ini adalah yang diberikan oleh Allah untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ruh ini kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia atau makhluk-makhluk hidup, maka roh itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah roh gentayangan. Yang ada roh itu bukan roh, tetapi setan menyerupai roh. Aspek spiritual yang ketiga adalah an-nafs, jiwa. Mana an-nafs yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu an-nafs al-mutmainnah. Ada an-nafs al-amarah, ada an-nafs al-mutmainnah. Kalau an-nafs al-amarah, ada an-nafs yang mendorong manusia untuk berbuat jahat, berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Itu an-nafs al-amarah yang didominasi, dipengaruhi oleh syaitan. Akan tetapi an-nafs al-mutmainnah inilah an-nafs yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tenang, jiwa yang selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang selalu dekat dengan Al-Qur'an, jiwa yang selalu berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jika orang ini dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pantas memanggilnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas orang ini atau jiwa ini memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita tidak menyurutkan semangat kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi la'allakum tattaqun. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.